Bagaimana Widya kecil yang dulu meminta gendonga padanya dan berakhir dengan kesinisan dan makian langsung membayang jelas di ingatannya. Sungguh, ia tidak pernah menganggap satu putrinya itu ada. Walaupun, berkat Mahesa, setidaknya hubungannya sedikit membaik walau tidak ada komunikasi. Pada intinya, ia menganggap Widya sebab ada pengaruh Mahesa. Fiona yang ikut penasaran dengan isi surat tersebut langsung mengambil alih kertas itu dari tangan sang suami. Membacanya dengan singkat dan bisa membaca dengan jelas jika Widya adalah anak kandung dari Haris. Kontan saja, matanya bergerak-gerak gelisah. Kerongkongannya terasa dicekik hingga bernapas pun rasanya ia kesulitan. Apa yang akan ia jelaskan pada sang suami nanti? Sudah jelas lelaki itu akan mengamuk dan murka padanya. Padahal susah payah ia merayu sang suami agar suasana hatinya jadi membaik, tapi fakta ini pasti membuatnya terkejut bukan main. Meskipun udah lama berlalu, aku ingin membersihkan namaku, Mas. Anggun yang akhirnya berbicara. La sudah menahan semua sesak dan deritanya selama ini. Ia tidak bisa membuktikan apapun sebab jangankan untuk tes DNA yang menurutnya sangat mahal. Pun dengan Rian sebagai tertuduh tidak lagi bisa ia jangkau dulu. Kini, bahkan ia kaget dengan situasinya saat Mentari tadi tiba-tiba menelepon bahwasannya Rian akan datang ke rumah dan ia harus menjelaskan secara ringkas sebelum Haris dan yang lain sampai ke rumah. Gerakan Mentari yang cepat membuat semua celah untuk Haris mengelak tertutup. Pun begitu dengan Fiona yang ia yakini telah mencuci otak sang ayah sampai sedemikian rupa hingga lelaki itu mempercayai bahwa istrinya berselingkuh, dan anak yang dikandungnya bukanlah anak kandungnya. Aku tidak pernah berselingkuh dengan siapapun. Dalam pernikahan kita dan bahkan sampai sekarang, aku tidak pernah berhubungan dengan laki-laki manapun. Anggun kembali menjeda kalimatnya, berusaha mengurai benang kusut dalam dadanya. Bukannya karena aku masih mengharapkanmu, tapi lebih kerasa trauma yang kamu berikan hingga aku tidak lagi percaya pada sebuah hubungan. Seluruh tubuh Haris terasa kaku. Ditampar fakta bahwasannya Anggun ternyata selama ini tidak berselingkuh. Entah kenapa hatinya lebih condong ke Anggun daripada Fiona untuk saat ini. Entah kenapa ia bisa merasakan kebenaran itu hadir di tengah-tengah pihak Anggun saat ini. Sesaat ia memandang Anggun yang semakin hari malah semakin seperti namanya. Ia makin tertegun saat semua yang ia alami dalam hidupnya bak kaset yang diputar dan dipertontonkan secara jelas. Betapa kejam dan buruknya ia menjadi suami selama ini. Memang, semakin tua harus semakin bijak, dan saat semua itu terjadi, ia sudah bersama Fiona. Dan perempuan itulah yang berhasil membuatnya merasa jadi suami seutuhnya sebab kelembutannya. Padahal jika dilihat kembali, Anggun dulu adalah istri yang bisa dia anggap paling sabar. Mungkin saja Fiona belum menampakkan taringnya, sebab ia belum merasa kerepotan. Berbeda dengan mantan istrinya dulu yang bahkan apa-apa ia biarkan sendirian. Saya tadi sudah mendengar sekilas tentang penjelasan dari Anggun, Mas. Mungkin Mas kaget dengan kehadiran saya, tapi Mentari, putri Mas yang tadi meminta saya hadir di sini untuk membantu membersihkan nama ibunya dari segala tuduhan yang Mas tujukan pada saya dan teman saya semasa SMA ini. Pada akhirnya Rian menimpali. Tentu ia juga tidak mau dijadikan sebagai pusat kesalahan oleh seseorang yang bahkan mungkin tidak terlalu saya kenal. Saya di sini, Rian Hadi Perdana Sastrowardoyo, sama sekali tidak pernah memiliki hubungan spesial dengan Anggun Kinanti. Demi Tuhan saya katakan, jika berdasarkan cerita yang saya dapat dari Anggun secara ringkas dan padat, bahwasanya saya memang pernah mengantarkan beliau ini dari pasar menuju rumahnya sebab rasa empati yang saya miliki. Saya hanya tidak tega, Mas, melihat wanita hamil yang sudah begitu besar, berjalan sendirian dengan napas yang juga sudah terlihat letih di bawah teriknya matahari. Saya tidak sengaja berpapasan dengan beliau ini, secara singkat menanyakan kabar,
lalu menawarkan tumpangan sebab merasa kasihan. Saya kenal beliau, Mas. Tentu sebagai orang yang saling mengenal, bukankah hendaknya saling membantu? Niat saja hanya menolong. Dan itu hanya terjadi satu kali dalam sejarah saya mengantarkan Anggun. Setelah itu saya dan beliau ini tidak pernah lagi bertemu. Rian menarik napasnya dalam-dalam langsung mengembuskannya perlahan. Maaf saya mengatakan ini, Mas. Tapi saya tidak rela dijadikan pusat kesalahan sebab saya memang tidak pernah merasa melakukannya. Mantan kekasih Anggun itu kemudian tersenyum miring. Saya rasa Mas sudah rugi besar menyalahkan dia tanpa mencari kebenarannya terlebih dulu. Sepenglihatan saya walau hanya sekilas saat itu, Anggun ini berusaha keras menjadi istri yang baik. Bahkan saat saya antar, beliau ini mengatakan harus cepat sampai di rumah sebab suaminya akan pulang dan dia harus menyiapkan makanan siang terbaik. Sebagai lelaki, bahkan saya sempat menyesal dulu pernah meninggalkan Anggun tanpa kabar. Terlepas dari semua yang terjadi, saya yakin dan percaya bahwa Anggun tidak akan pernah mengkhianati Anda. Saya tahu betul karakter Anggun jika sudah mencintai seseorang. Tenggorokan Haris serasa dicekik sedemikian rupa. Bahkan ia tidak bisa mengucapkan satu patah kata pun untuk mengeluarkan suara. Perasaannya terlalu campur aduk. Ia bahkan tidak benar-benar mengerti dengan apa yang ia hadapi saat ini. Semuanya terlalu berkabut. Antara hitam dan abu-abu. Entahlah, ia terlalu malu sekarang. Tidak sanggup menatap ke arah Widya dan juga Anggun. Atau bisa jadi, ia terlalu tidak mampu mengangkat wajahnya untuk menatap semua orang. Segudang kesalahannya dibuka lebar. Dipertontonkan di tengah-tengah orang yang saat ini sedang mengempungnya dan Fiona. Mas. Fiona bahkan memegangi lengannya, merematnya seolah ingin menjelaskan semua yang sedang mereka hadapi. Namun Haris malah menepis tangan itu, menyingkirkannya agar tidak menyentuh bagian tubuhnya. Fiona langsung melihat bagian tangannya yang ditepis. Hatinya langsung terasa disayang sembilu. Belum apa-apa ia sudah bisa merasakan kengerian dari sikap sang suami yang begitu tampak marah padanya. Perempuan cantik itu pun bisa merasakan gemetar mulai merambat dari ujung tangan dan menyebar sampai ujung kaki. Terasa mencelos hatinya. Terlebih saat mendapati Mentari melayangkan seringai licik di wajahnya. Keponakannya itu seperti sedang bersorak dalam hati karena perasaan puas yang saat ini mungkin memenuhi relungnya. Sungguh, Mas. Saya penasaran, bagaimana bisa Mas menganggap istri Mas ini berselingkuh dengan saya? Rian yang notabene masih tidak habis pikir dengan pemikiran yang dimiliki oleh Haris tentang perselingkuhan yang dilakukan oleh Anggun, masih memiliki banyak tanya yang menjejal di otaknya. Kesimpulan dari mana, Mas Haris? Cecar Rian yang sekali lagi masih tidak terima dengan tuduhan itu. Atau jangan-jangan ada yang sengaja meracuni pikiran Mas Haris dan Mas Haris termakan begitu saja. Haris langsung tertegun dengan apapun yang dipertanyakan oleh Rian. Ia jadi teringat saat dulu Fiona menghubunginya via telepon kala ia dalam perjalanan pulang dari rumah sakit menuju rumahnya. Flashback on. Ya, halo, Vi. Ada apa? Tanya Haris begitu mengangkat teleponnya yang tadi berdering. Sambil memegang kemudi, lelaki itu mencoba fokus untuk menyetir. Mas, maaf kalau aku ganggu. Tapi kayaknya Fiona harus kasih tahu ini deh sama Mas Haris. Fiona, yang dari dulu diam-diam menaruh rasa suka pada Haris, saat itu pun mencoba peruntungannya. Mencoba menghasut agar Haris semakin marah besar pada istrinya. Apa? Vi? Tanya Haris kala itu. Ngomong aja. Terdengar suara tarikan napas dari ujung telepon sana. Tapi Mas janji nggak akan kasih tahu ini sama Mbak Anggun, ya, Mas. Maksud Fiona, Mas jangan sampai bilang ke Mbak Anggun kalau Mas tahu hal ini dari Fiona, Mas. Sungguh, bagaimanapun Haris dulu, ia tidak ingin berbasa-basi, bahkan dengan sepupu Anggun sekalipun. Bagaimanapun sikapnya pada istrinya,
ia tidak pernah berniat untuk menduakan perempuan itu. Tapi sejak ia melihat Anggun bersama lelaki lain, maka dari situlah Haris mulai membuka pintu. Ia membiarkan Fiona perlahan masuk. Langsung aja, Vi. Mas nggak akan kasih tahu Anggun soal apapun yang kamu sampaikan ke Mas selagi hal itu benar. Fiona pun mengirimkan sebuah foto. Foto di mana Rian yang sedang membukakan pintu mobil untuk Anggun. Padahal foto itu di area pelataran parkiran pasar, tapi Fiona tidak memindai area sekitar, hanya fokus membidik dua objek yang menjadi sasarannya. Itu foto Mbak Fiona sama mantan pacarnya, Mas. Dia mau anterin Mbak Fiona pulang kayaknya. Sebenarnya Fiona berat banget mau kasih tahu hal ini sama Mas Haris, tapi Fiona lihat mereka udah beberapa kali keluar masuk hotel bareng. Fiona nggak bisa diem lagi, Mas. Dan yang kali ini, coba Mas gep Mbak Anggun yang lagi dianterin Rian pulang. Kalau Mas udah deket rumah, Mas coba cepetan, usahain Mas sampai duluan dan lihat mereka berdua. Sebagai suami yang bekerja, tidak selalu bisa mengawasi istrinya, tentu saja ia langsung termakan oleh kata-kata Fiona. Terlebih lagi saat itu ia memang mendapati Rian yang mengantar Anggun pulang. Suami mana yang tidak meradang melihatnya? Ia pun meradang, menjadikan tuduhan itu sebagai tameng atas rasa kecewanya. Sungguh, Haris sudah ditipu. Mentah-mentah. Egonya yang tidak pernah mau mengalah sebab berpikir kalau ia berada di posisi yang benar membuatnya memborbardir Anggun dengan segala kesalahan yang saat ini bahkan tidak terbukti sama sekali. Bodoh, tentu saja ia merasa menjadi manusia paling bodoh di dunia saat ini. Bagaimana tidak? Sifatnya sebagai seorang laki-laki yang merasa selalu paling benar telah membuktikan bahwa ia hanyalah sebuah tumpukan kesalahan. Bagaimana sikapnya terhadap Anggun dulu langsung berkelebatan di benaknya. Yang menjadi keributan perempuan itu hanyalah tentang perhatiannya. Yang dituntut istrinya itu hanyalah kasih sayangnya, bagaimana bisa ia mengabaikan semua yang diminta oleh perempuan yang notabene berhak mendapatkan seluruh kebaikannya. Flashback off. Haris menunduk, menggenggam kedua tangannya sambil menatap lantai yang seolah membuatnya tertarik. Setitik air mata pun menetes. Semua kesalahan seolah dipampang nyata di hadapannya sekarang. Di hadapannya, ada seorang istri yang sudah menjadi mantan yang dulu begitu ia sia-siakan. Begitu juga dengan seorang anak yang tidak pernah sama sekali ia berikan kasih sayang. Sungguh, ia bahkan tidak sanggup untuk menatap kedua orang itu sekarang, ia terlalu malu. Udah jelas ada yang meracuni pikiran Papa, Om. Seru Mentari menjawab pertanyaan Rian dengan lantangnya. Ia sudah sungguh tidak bisa menahan apapun lagi. Ia bahkan sudah terlalu muak rasanya. Bahkan orang itu pasti setiap hari nyekokin Papa dengan apapun yang keluar dari mulut busuknya itu. Gila sih. Memang. Busuk banget emang, dan sayangnya Papa percaya sama omongan dia. Haris semakin tertunduk. Semakin tidak bisa menatap orang-orang di depan sana. Sungguh, ia terlalu malu. Maaf, Pak. Papa wajib minta maaf sama Mama dan sama Widya. Mereka yang selama ini menjadi korban paling besar dari semua yang Papa lakukan. Papa lebih percaya sama perempuan itu, Pak. Papa korbankan anak-anak Papa yang saat itu seharusnya mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari Papa. Papa biarkan kami tumbuh berjuang sebisanya sampai Mama depresi. Berhutang ke sana dan kemari demi bisa menutupi semua kebutuhan hidup. Papa pernah berpikir nggak sih, Pak, tentang bagaimana cara membahagiakan kami semua? Mentari mulai emosional. Yang selama ini juga lelah karena keadaan, akhirnya menumpahkan semuanya. Papa pernah ngerasain nggak Pak, lapar seharian tapi nggak ada uang buat makan? Mentari tersenyum miring. Miris jika mengingat semua kesedihannya bersama adik-adiknya. Mentari, Dimas, Widya dan juga Mama udah sering banget, Pak, ngerasain hal itu.
Kami dulu nggak jarang sering nahan lapar. Mama, kadang ambil jatah uang sekolah kalau uang itu udah masuk ke rekening bukan karena untuk foya-foya, tapi untuk makan, Pak. Mama memang problematik banget dulu, tapi semuanya karena keadaan. Tapi walau begitu, seenggaknya Mama masih mikirin anak-anaknya, Pak. Mama masih mikir gimana semuanya harus bertahan. Kami semua depresi karena ulah Papa. Karena ulah perempuan itu. Air mata Mentari sudah tidak bisa dibendung lagi. Dadanya sudah terlalu sesak. Lah sudah tidak tahan lagi. Kami sedih, Pak. Kami hancur. Papa ngerti nggak sih, Pak? Rasanya tiap hari kayak minum racun. Lihat Papa sama dia hidup bahagia sementara kami makan pun susah, rasanya kesiksa, Pak. Widya yang sama terlukanya pun meneteskan air matanya mendengarkan rangkaian ucapan Mentari. Getaran rasa sedih itu sama-sama merambat merayap dalam hatinya. Mereka semua sama-sama masih merasakan trauma itu. Mereka sama-sama belum pulih dari kesedihan itu. Kalau tidak ada Mahesa, entah apa jadinya mereka sampai saat ini. Semuanya terasa terlalu menyakitkan. Semuanya terasa membekas sampai sekarang. Air mata Anggun pun diam-diam sedari tadi juga mengalir tanpa bisa dicegah. Ibu mana yang ingin melihat anaknya menyimpan rasa trauma? Ia pun sama tersiksanya. Bahkan bagaimana ia menjadikan Widya sebagai bulan-bulanan dirinya akibat suaminya ini menyakiti hatinya sampai sekarang masih membekas. Ia rangkul Widya yang kini duduk di sampingnya. Ia kecup samping kepala putrinya tersebut penuh sayang. Maafin Mama, Bun. Widya balas memeluk sang ibu, mengusap air mata perempuan yang telah melahirkannya itu. Jangan diingat-ingat lagi, Mama. Please. Mendengar ucapan Widya bukannya malah membuat tangis Anggun berhenti, tapi air mata itu makin mengalir tanpa bisa dicegah. Rasa berdosa karena sering menyiksa anaknya dulu seolah tidak akan pernah bisa terhapus dari ingatannya. Lihat, Widya, Pa, lirih melati sedih. Bahkan Mentari sempat benci sama Widya karena pikiran yang Mama tanamkan. Jangan salahkan Mama karena semua itu sebabnya Papa yang kemakan omongan perempuan itu. Kamu mau menimpakan semua masalah ini sama Tante, Tar. Ucap Fiona berusaha membela diri. Sudah jelas yang kamu sebut sebagai perempuan itu adalah Tante. Fiona pun tidak bisa menahan diri untuk diam saja. Semua ucapan Mentari harus ada sangkalannya. Tentu agar keponakannya itu tidak terus saja memojokkannya. Jelas. Seru Mentari. Tante yang udah ngerusak keluarga Tari. Tante yang udah jelas-jelas bikin keluarga kami hancur kayak gini. Bahkan sampai Kak Aksabima pergi dari rumah ini dan gak pulang-pulang. Tante kebayang gak selama ini anak pertama Papa itu kemana sekarang setelah sekian lama ngilang. Sejak lulus SMA dia gak pernah pulang lagi ke rumah ini gara-gara lihat keluarganya yang berantakan. Lo itu pernah mikir nggak sih gimana perasaan kami semua sebagai anak-anaknya? Apa lo nggak punya empati dikit aja sama ponakan-ponakan lo yang bahkan dulu amsih kecil-kecil? Lo, kan yang udah hasut Papa. Lo pasti udah jelek-jelekin Mama gue sampai-sampai Papa gue tambah benci sama Mama. Mama percaya banget sama lo, semua dia ceritain ke lo. Mama nggak mau jadi beban eyang dengan nyeritain semua masalah rumah tangganya. Dia cerita cuma pengen ngeringanin bebannya dengan saring ke lo, Tante. Tapi kenapa lo malah fitnah dia? Dek, jantung Fiona langsung berdebar. Bagaimana bisa Mentari menyimpulkan kalau ialah yang memang membuat cerita bohong itu agar Haris makin membenci istrinya? Kamu jangan main tuduh, Tari. Sangkal Fiona membela diri. Tubuhnya sudah benar-benar gemetaran. Kapan Tante fitnah Mama kamu? Justru kamu yang udah fitnah Tante sekarang. Fiona menoleh ke arah Haris dan memegangi lengan suaminya tersebut. Kepalanya menggeleng sambil menatap nanar lelaki yang sangat dicintainya tersebut. Mas,
Mentari udah ngomong ngawur tentang Fiona, Mas. Gimana bisa dia nuduh Fiona fitnah Mbak Anggun? Haris membisu. Rahangnya mengetat menahan semua amarah yang terasa ingin meledak dalam dadanya. Bella, Pak. Ayo bela perempuan itu, seru Mentari. Bela seperti yang biasa Papa lakukan. Bahkan saat Mama udah kebukti nggak bersalah, Papa masih bisa diam lihat kelakuan istri Papa itu. Mentari. Seru Fiona. Matanya sudah memerah dengan buliran air mata yang sudah menetes. Jaga ucapan kamu. Tante nggak pernah fitnah Mama kamu. Seperti yang udah Tante katakan dulu, hubungan Mama dan Papa kamu memang sudah nggak harmonis dari awal. Anggun masih bungkam. Dia tidak menampik kalau sebelum perselingkuhan Fiona dan Haris terbongkar, rumah tangganya memang sudah dihantam masalah. Mungkin memang ya mereka sering berdebat. Memang iya papaku itu patriarki. Tapi setidaknya dia masih punya rasa sayang sama Mama. Masih ada di sela-sela waktu kalau mereka berdua akur lagi dan baik lagi.